masih hangat dalam perbincangan publik tentang isu 50 hingga 55 miliar yang diterima oleh Roy Suryo dari para donatur seperti Yusuf Kalla, kemudian Luhut Binsar Panjaitan hingga Puan Maharani dan juga Pak Mahfud MD yang dihembuskan oleh para pendukung Pak Jokowi yang dalam bahasanya Roy Suryo para cebokers Nusantara atau Termul atau Ternak Mulyono. Nah, apakah ini hanyalah perdebatan biasa di ruang publik atau di media sosial, ataukah ini adalah sebuah langkah terstruktur dan sistematis untuk membungkam atau untuk membunuh karakter Roy Suryo dan kawan-kawannya? Itu pertanyaan besar yang perlu kita jawab, dan kita akan analisis hal ini dalam perspektif teori-teori politik dan juga psikologi modern tentang isu-isu ini. Tetap di logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Nah, kawan-kawan, ada isu yang cukup bombastis dan sedikit mengagetkan kita tentang dana yang diterima oleh Roy Suryo dari para tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh besar yang disebutkan oleh salah satu channel di YouTube, dan kita akan coba ini apa kira-kira maksud dari isu ini. Dan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak pernah menerima itu, dan mereka terbuka untuk di audit kalau memang itu ada, dan itu adalah jawaban dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, kita coba melihat kira-kira apa maksud di balik ini. Nah, yang pertama, bahwa isu ini dihembuskan kalau ditinjau dari teori politik, bahwa ini adalah salah satu cara untuk pembunuhan karakter atau dikenal dengan istilah killing the messengers. Nah, dalam teori demokrasi algoritmik ada pemahaman atau ada teori yang mengatakan bahwa ketika suatu pihak tidak mampu membantah substansi argumen lawan, dalam hal ini isu ijazah Pak Jokowi, maka mereka akan menggunakan teknologi untuk melakukan pembunuhan karakter atau killing the messenger. Tujuannya apa? Adalah merusak kredibilitas pengkritik agar masyarakat tidak lagi percaya pesan yang mereka bawa. Nah, contoh ini adalah isu bahwa Roy Suryo menerima 50 hingga 55 miliar dari tokoh-tokoh besar seperti Yusuf Kalla dan Puan Maharani untuk membiayai isu ijazah palsu. Nah, serangan ini dirancang untuk membingkai Roy Suryo bukan sebagai pejuang kebenaran, melainkan sebagai aktor bayaran. Dengan cara ini, perhatian publik dialihkan belok dari substansi ijazah menuju isu integritas moral sang pengkritik. Jadi ini adalah sebuah isu yang mencoba dihembuskan untuk menghantam pengkritik. Dalam hal ini adalah Roy Suryo dan kawan-kawannya, bahwa mereka bukanlah pejuang-pejuang kebenaran, tetapi mereka adalah pejuang-pejuang bayaran. Lalu yang selanjutnya, ini adalah sebuah opini publik buatan. Ya, sikap pendukung Jokowi ini mencerminkan apa yang dalam teori disebut sebagai teknopopulisme. Ya, artinya bahwa mereka memanfaatkan algoritma dan kanal YouTube besar, ya, seperti yang diungkapkan oleh Roy Suryo tentang dibikin channel. Ada channel yang namanya
dibikin channel yang memiliki lebih dari 570.000 pelanggan dan telah memproduksi sekitar 3.000 video hoax ya untuk menciptakan kesan seolah-olah mayoritas rakyat menolak Roy Suryo. Jadi ini adalah pemanfaatan teknologi. Nah, ini adalah sebuah pembentukan opini publik sintesis dengan menggunakan akun robot ya atau akun-akun palsu dan narasi yang seragam di berbagai platform. Mereka menciptakan ruang gemah yang dikenal dengan echo chamber ya, ruang gemah yang dibuat ya yang membuat kebohongan tampak seperti kebenaran karena diulang secara masif. Jadi ini adalah sebuah permainan robot memanfaatkan AI yang kemudian digunakan bahwa seolah-olah masyarakat kemudian memberikan perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan banyaknya berita-berita itu, kemudian orang bisa berkesimpulan bahwa itu sesuatu yang benar karena banyak dibicarakan oleh banyak orang, padahal menurut Roy Suryo atau juga di dalam teori-teori yang ada bahwa itu adalah akun-akun robot yang dikendalikan oleh AI. Nah, Roy Suryo menyebutkan bahwa kelompok ini bahkan menggunakan narator suara perempuan yang konsisten untuk memberikan kesan profesional pada konten-konten hoax mereka. Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo mengatakan bahwa ya ada semacam keseragaman ya, bahwa itu dikerjakan oleh bahasa AI dan bahasa seorang perempuan yang sebenarnya itu adalah kreator yang didesain berdasarkan oleh AI. Jadi itu adalah sebuah upaya untuk membangun opini publik buatan yang sebenarnya itu bukan natural, tapi itu adalah opini publik palsu yang dikendalikan oleh robot-robot yang dioperasikan oleh AI. Nah, para pendukung Pak Jokowi dalam hal ini para cebokers dalam bahasa Roy Suryo itu mencoba menggunakan itu dengan pemahaman era post-truth, di mana emosi itu kadang-kadang mengalahkan fakta. Dalam era post-truth, fakta objektif kalah berpengaruh dibanding dengan serangan yang menyasar emosi dan keyakinan kelompok. Serangan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan seringkali menggunakan alternatif facts ya atau fakta alternatif. Misalnya pembuatan pesan WhatsApp palsu atau fake chat yang mengatasnamakan Dr. Tipa untuk menciptakan kesan seolah-olah ia ketakutan dan ingin meminta maaf melalui restoratif justice ke Joko Widodo. Nah, secara teoritis ini adalah upaya decontestation ya, yaitu mencoba mengunci makna sebuah situasi agar publik percaya bahwa para pengkritik sudah lemas atau menyerah meskipun secara faktual hal itu tidak terjadi. Jadi saya pikir juga para pendukung Pak Jokowi ini mengerti akan hal itu sehingga memainkan emosi, dan itu dimainkan ya di masa-masa emosi orang itu sensitif, terutama di masa-masa Lebaran. Di sini kan ada banyak orang bermain emosi karena banyak bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Jadi ini dimanfaatkan oleh teman-teman dari Cebokers Nusantara dalam bahasanya Roy Suryo. Lalu memanipulasi visual dalam ancaman teknologi AI. Analisis menunjukkan bahwa pendukung Jokowi menggunakan teknik pengeditan foto yang tidak profesional untuk mendelegitimasi lawan.
Foto Roy Suryo ditempel dalam satu meja dengan tokoh-tokoh politik tertentu dengan resolusi yang berbeda untuk mendukung narasi konspirasi pendanaan. Lebih jauh lagi ya, terdapat kekhawatiran akan penggunaan kecerdasan buatan AI atau deepfake di masa depan. Teknologi ini dapat digunakan untuk membuat video palsu seolah-olah pengkritik sedang memberikan pengakuan atau melakukan tindakan memalukan. Dalam teori politik, ini disebut sebagai penciptaan algosphere, di mana ruang debat dikuasai oleh model matematik cerdas, sehingga manusia yang jujur kehilangan pengaruhnya. Jadi ini adalah sebuah cara yang dilakukan oleh teknologi, ya, di mana teknologi ini diciptakan atau pesan-pesan itu diciptakan yang kemudian dikuasai oleh sistem algoritma yang pada akhirnya manusia yang jujur ya kehilangan pengaruhnya karena pengaruh dari AI itu. Nah, secara psikologis juga sikap menyerang ini didorong oleh polarisasi politik yang tajam. Pendukung Pak Jokowi seringkali melihat kritikus bukan sebagai lawan debat, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Fenomena ini didorong oleh yang disebut sebagai motivate reasoning, di mana mereka secara sadar mengabaikan bukti-bukti yang merugikan kubu mereka dan hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Nah, secara khusus yang dilakukan oleh Roy Suryo, labeling negatif seperti sengkuni atau penyebaran isu bahwa pengkritik menderita paranoia adalah taktik untuk melabeli lawan sebagai orang yang secara mental cacat atau patologikal. Ya, dengan menganggap kritikus sebagai orang sakit atau pengkhianat bangsa, para pendukung merasa memiliki kebenaran moral untuk melakukan serangan yang kasar sekalipun. Jadi karena mereka membuat sebuah kelompok kita dan mereka, lalu kemudian membuat semacam labeling, ya misalnya Roy Suryo membuat label kepada para cebokers atau para sengkuni misalnya terhadap Rismon juga disampaikan, lalu kemudian sebaliknya para pendukung-pendukung Pak Jokowi itu kemudian melabeli Roy Suryo sebagai seorang yang paranoia. Nah, ini adalah cara ya untuk menghantam seseorang yang berjuang secara moral bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bermoral dengan pelabelan-pelabelan seperti itu. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kasus yang dilakukan oleh para pendukung-pendukung Pak Jokowi terhadap Rismon sebagai Roy Suryo sebagai pengkritik, serangan yang secara sistematis ini ya merupakan tanda nyata dari pergeseran demokrasi kita menuju algokrasi. Ya, jadi demokrasi berdasarkan algoritma. Ya, ini adalah situasi di mana kekuasaan dijalankan melalui manipulasi informasi digital untuk membungkam kritik dan menyembunyikan ketidakadilan. Langkah gencar membujuk kritikus untuk melakukan restoratif justice yang diikuti oleh serangan hoax dana 50 miliar ditafsirkan sebagai upaya untuk mempertahankan kebenaran prosedural di atas kebenaran faktual. Jika masyarakat sipil tidak kritis terhadap orkestrasi disinformasi ini, maka akuntabilitas publik akan hilang, digantikan oleh realitas buatan yang didesain hanya untuk melindungi kepentingan penguasa. Jadi kita perlu cerdas juga sebagai masyarakat untuk melihat bahwa kadangkala ya perkelahian atau perentangan di dunia sosial itu bukan murni dilakukan oleh manusia, tapi kita perlu
menyadari bahwa kadang-kadang itu dioperasikan oleh AI, apalagi sekarang ini sistem AI yang luar biasa. Seseorang bisa membuat ribuan akun yang bisa dikendalikan oleh AI, dan kita perlu cerdas sebagai masyarakat untuk menilai, jangan sampai kita terseret untuk melakukan hal-hal seperti itu, atau kita cepat percaya dengan hal-hal seperti itu, karena AI itu adalah mengikuti algoritma emosi kita. Jadi mana yang sering kita buka, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam gelembung realitas, di mana kita akan disuguhkan oleh informasi-informasi yang sering kita cari, sehingga pada akhirnya kadang-kadang kita tidak bisa lagi mencari perspektif lain, dan kita kemudian terjebak di dalam kebencian-kebencian atau perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak didasarkan pada fakta atau kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu kita perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh para cebokers Nusantara, ya, yang masif sekali saat ini, khususnya di akhir bulan Ramadan itu, kemudian melakukan tuduhan-tuduhan atau hoax terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itu sempat untuk mengobok-obok emosi kita, ya, bahwa ternyata setelah dikonfirmasi itu adalah hal yang tidak benar. Sebaliknya juga mungkin suatu saat juga Roy Suryo dan kawan akan melakukan hal yang sama. Nah, kita sebagai seorang penonton, kita sebagai seorang pengamat harus bisa mengamati dengan baik. Kita perlu menjadi pengamat yang bijak, kita menjadi pengamat yang cerdas, sehingga kita kemudian tidak terjebak di dalam perang yang sebenarnya dilakukan oleh teknologi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di topik-topik logika sarungan yang lain. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Terima kasih.